Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Video tentang mualafnya Kang Bobon ini ternyata ramai juga. Saya kira nggak bakalan seramai itu. Ternyata ramai. Dan memang saya di situ memberi judul mengait-kaitkan dengan Wahabi. Kenapa? Karena sebelumnya Dr. Richard Lee masuk Islam, si Harry Pras itu ngurik-ngutik lah begitu ya, cari-cari, saya masih menyelidiki dan lain sebagainya. Kemudian ya saya terkaget dengan kolom komentar. Ternyata di kolom komentar itu banyak yang mengatakan, oh kenapa sih harus bawa-bawa Wahabi ya? Kenapa harus bawa-bawa Salafi lah, katakan begitu. Bilang-bilang ada usaha untuk adu domba dan lain sebagainya. Ini saya mau ketawa ya, tuh mereka yang komen itu emang polos, apa nggak ngikutin medsos, apa nggak ngikutin YouTube, atau memang mau apa ya, memberikan label sama saya nggak tahu. Cuman begini dulu nih ya, kenyataan bahwa Bobon Santoso, kemudian Dr. Richard Lee itu masuk Islam, di mana syiarnya itu lewat tangannya Ustadz Dery Sulaiman, ini membuat orang-orang Wahabi tidak suka. Kamu mau terima kenyataan itu ataupun tidak, ya terserah kamu. Orang Wahabi itu tatkala lihat, bentar ya, ini saya bisa dikatakan suudzon nih, cuman kita lihat nanti nih. Orang Wahabi itu jangankan lihat Nasrani masuk Islam lewat Ustadz Dery Sulaiman. Riyad Bajred loh kemarin ngerokok itu langsung dikeluari dari dari firqoh mereka, langsung dikeluarin itu. Padahal dalam keadaan dia itu apa? Merokok saja, cuman punya pandangan merokok itu boleh ya meskipun offside gitu, mengatakan halal, langsung kan dikatakan oh itu bukan dari firqoh kami. Nah sehingga kejadian bahwa si Harry Pras itu ngorek-ngorek apa yang terjadi sebetulnya pada diri Dr. Richard Lee sampai mengatakan saya ini mau menyelidiki dulu. Ini jelas bukan kerjaannya Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti itu, bukan kerjaannya Sunni. Ya, kita itu tidak punya kewajiban untuk ngorek-ngorek seperti itu, nggak punya kewajiban kita itu sama sekali. Jangankan kewajiban, dilarang itu nggak boleh. Ya, nah. Jadi di situ dulu nih konteksnya, bahwa Wahabi ini memang nggak suka kalau lihat orang masuk Islam tidak lewat ustadz-ustadz mereka. Jangankan lewat Ustadz Dery Sulaiman. Kalau misalkan ya besok lusa nih Riyad Bajred, tiba-tiba misalkan ada artis lah yang terkenal. Ya kasihannya orang yang tidak terkenal kan begitu ya, masuk Islam tapi ya cuek aja gitu. Padahal sama-sama orangnya, sama-sama masuk Islamnya. Tapi karena ini makanya saya katakan ada force lebih ya buat syiar itu. Contoh lah misalkan nanti ada Nasrani nih atau ada kafir lah siapa gitu ya, dia masuk Islam lewat Riyad Bajred, itu bakal diomongin juga sama si Harry Pras begitu. Coba aja nanti ya kalau ada besok lusa begitu. Kalau kita Aswaja, orang tuh mau masuk Islam, mau lewat manapun kita mah seneng. Jangankan mau lewat Ustadz Dery Sulaiman, mau lewat Wahabi loh, kita mah seneng, nggak apa-apa, soalnya itu kan pintu, udah masuk, udah muslim, udah bagus. Nanti kan kalau Islam itu udah masuk Islam, nanti paling tinggal milih di Islam itu tuh mau kemana nih, mau ke anak-anak Dajjal tuh si Wahabi, apa mau ke Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Itu kan nanti tinggal milih, mereka juga bakal ngelihat sendiri kok. Kalau pintu hidayah dari mana aja sama. Nah makanya nih kalau misalkan Ustadz ini suudzon, saya lo Wahabi, nggak begitu. Coba komen di bawah itu ya. Saya Wahabi, alhamdulillah. Ustadz dari alhamdulillah Bobon Santoso masuk Islam lewat Dery Sulaiman misalkan. Coba ditulis di komentar tuh kayak gitu. Gak bakalan ada. Paling-paling ada juga di bawah semoga Bobon mendapat hidayah sunnah gitu doang. Nggak ada alhamdulillahnya, nggak ada begitu ya, nggak ada menunjukkan rasa senang, karena memang Khawarij mereka itu mengatakan selain kelompok mereka udah sesat. Nah
kembali ke persoalan tadi ya, ini sebetulnya saya ini tidak memecah belah umat, tidak. Saya ini mengatakan kita itu tidak sama, begitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang berusaha untuk menyatukan antara Wahabi dan Sunni, Aswaja, Asy'ariyah, Maturidiyah. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Ini menyatukan dalam pengertian apa? Menyatukan dalam pengertian ideologi, itu udah nggak bakalan bisa karena sedari awal udah beda. Perkara yang tidak bisa diselesaikan selama ribuan tahun, kamu itu akan menjadi delusional. Tatkala kamu punya impian bisa menyelesaikannya, nggak bakalan bisa. Persoalan rasisme itu sampai kapanpun nggak bakalan selesai. Itu sudah embedded begitu. Bukan berarti nanti rasisme jadi boleh, cuman kita itu akhirnya harus bijak di dalam menanggapinya begitu. Dalam pengertian kita itu bersatu di dalam tidak adanya rasis begitu. Nah, kalau seperti permasalahan akidah ini, dia tidak akan selesai juga. Karena itu memang sudah seperti itu. Ini sudah core-nya seperti itu. Yang satu menyatakan bahwa Allah itu jisim, ya karena dia kena oleh naik dan turun apapun bahasa mereka itu. Yang satu mengatakan Allah itu tidak berjisim, tidak kena oleh awarid. Ini udah nggak bakalan sama. Sedari awal udah nggak bakalan sama. Nggak bakalan sama. Nah, tatkala tidak sama, ini tidak akan selesai. Menyatukan ini adalah perkara yang sia-sia begitu. Ya seperti bahasa rasis tadi, bagaimana cara menyelesaikan rasisme? Kita tikahkan saja orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih, kita kawinkan, sama nanti akhirnya. Orang yang seperti itu, yang campuran itu, kalau sama orang yang rasis ya, sama yang black community yang nggak diterima, sama yang white community juga nggak diterima, akhirnya kan karena seperti itu begitu. Jadi kalau mau bersatu itu ya bersatu di dalam perbedaan. Ya sudah, ini white community, ini black community, sudah kita hilangkan kebenciannya begitu. Kalau itu bisa kalau seperti itu. Dan Asy'ariyah, Maturidiyah dengan Wahabi pun seperti itu bisa. Kalau mau seperti itu ya sudah, kamu Wahabi dan kamu sesat begitu ya. kita nih, dan kita benar deh, kita bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Ya udah, terus kalau misalkan mau bikin pesawat terbang ya kita bikin gitu pesawat terbang. Cuman kan nanti bakal dibid'ahin kalau sama si Wahabi mah. Ya nggak boleh, nggak ada sunnahnya. Ba'da subuh belajar matematika itu nggak ada sunnahnya, nggak boleh. Atau ba'da zuhur belajar fisika gitu nggak boleh. Jadi banyak yang nggak bolehnya. Makanya nggak pinter-pinter si orang Wahabi mah. Nah, ala kulli halin kita harus melihat permasalahannya begitu. Ini adalah sesuatu yang tidak selesai selama 1000 tahun, selama ratusan tahun lah kita katakan begitu. Ini adalah permasalahan yang tidak selesai selama ratusan tahun dan adalah perkara yang tidak akan selesai. Makanya saya ini tidak memperuncing dan tidak mengadu domba. Saya itu memperjelas bahwa kita dengan Wahabi itu sudah beda, supaya orang-orang yang awam minimal belajar dulu dua-duanya begitu. Jangan disamakan. Oh itu ini sama aja. Ya udah kan kata Ustadz itu sama aja. Nanti bego kesananya itu. Ya kita tuh harus menegaskan kita sama Wahabi itu lain. Beda udah itu. Islamnya udah beda. Islam. Cuman Islamnya berbeda. Nah, ini jangan sampai kita itu menodai ya perjuangan Ahlus Sunnah sepuh-sepuh kita nih, leluhur kita dulu, seperti Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu kan dipenjara bukan karena yang memenjarakannya itu kafir, bukan, itu sama-sama muslim. Dan Imam Ahmad kan nggak begini, ya udahlah saya terima saja begitu ya, saya terima saja, kita bersaudara, apa menurut kamu apa saya ikuti, kan nggak begitu. Imam Ahmad itu mati-matian membela apa yang beliau anggap benar. Memang di dalam akidah seperti itu, begitu. Ya udah beda. Ya Mu'tazilah ya saya begitulah. Kamu mau gimanain saya tetap dalam pendirian saya, begitu. Ini udah beda. Nggak bisa kita tuh sok bijak kata Imam Ahmad, ya sudahlah itu benar, kita ada di dalam persatuan. Nggak bisa, itu mencederai begitu. Nah, ala kulli halin, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang kafirin yang masuk Islam ya, dengan jalan manapun lah masuk Islam. Ya cuman lebih bagus biar nggak terlalu jauh nyarinya nanti ya lewat
tangan-tangan seperti siapa Ustadz Felix itu bagus tuh, seperti Ustadz dari Sulaiman itu juga bagus begitu. Nah kalau nanti mau ada masalahnya lebih lebih dalam lagi, lebih lebih apa complicated lagi di dalam masalah ilmu, ya nanti yang masuknya siapa punya apa kompetensi untuk menyelesaikannya, ya Asy'ariyah Maturidiyah itu begitu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.